Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada guru kita, orang tua kita, teman-teman kita, kerabat kita yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Silahkan dibuka LKS-nya, dilihat. Ini videonya dicatat, yang tidak ada ini tidak ada di LKS, jadi dimohon dicatat. Ini adanya insyaallah di buku paket. Munculnya organisasi-organisasi lainnya. Jadi setelah organisasi Budi Utomo muncul dan membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa Indonesia, kemudian muncullah organisasi-organisasi lain setelah organisasi Budi Utomo. Yang pertama, IP atau Indech Partij. Indech Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Jadi ini partai politik. Kalau sekarang misalnya contohnya partai politik itu ada Gerindra, Golkar, PDIP. Nah, itu partai politik. Sedangkan partai politik pertama di Indonesia adalah IP, Indech Partij. Para pendiri Indech Partij dikenal dengan sebutan atau istilah tiga serangkai, yaitu Does Dekar atau Danutirta Setiabudi, Ki Hajar Dewantara atau RM Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indech Partij dideklarasikan atau disampaikan atau peresmiannya atau awal mula berdirinya tanggal 25 Desember 1912. Ini saya sendiri juga belum lahir. Tujuan dari Indech Partij yaitu mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi siapa saja di sini boleh bergabung menjadi anggota Indech Partij itu sendiri. Tujuannya menciptakan semangat nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Di sini ada PI, Perhimpunan Indonesia. Indech Vereniging pada tahun 1924 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Masuk konsep Hindia bebas dari Belanda dalam pembentukan negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Perasaan anti kolonialisme semakin menonjol setelah ada seruan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang kebebasan dalam menentukan nasib sendiri pada negara-negara terjajah atau the right of self-determination. Artinya di sini Presiden Amerika menyampaikan kebebasan kepada negara-negara bekas jajahan untuk menentukan bangsanya. Misalnya kan Indonesia kan pernah dijajah, jadi Indonesia bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Akibat sepak terjang PI dianggap berbahaya oleh Belanda kemudian menangkap para pimpinan PI antara lain Muhammad Hatta, Nasir Pamunjak, Abdul Majid
Joyotiningrat, dan Ali Sastramijaya. Pergerakan dari PI ini sama Belanda dianggap berbahaya. Karena apa? Karena Indonesia ini nanti bisa rakyat Indonesia melawan Belanda, karena kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri. Kita bebas karena kita negara bekas terjajah, sehingga posisi ini sangat berbahaya bagi Belanda. Sehingga pendiri-pendiri dari Perhimpunan Indonesia ini ditangkap oleh Belanda. Berikutnya, kebangkitan nasional. Organisasi-organisasi yang muncul pada era kebangkitan nasional membawa perubahan besar pada atau bagi bangsa Indonesia. Sifat kedaerahan yang sebelumnya menonjol mulai beralih menjadi rasa nasionalisme dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mulai meninggalkan jalan peperangan dan beralih ke jalan diplomatik untuk memperoleh kemerdekaan. Kaum-kaum intelektual dari seluruh penjuru Indonesia mulai bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi yang pertama itu ketika organisasi-organisasi baru yang muncul, misalnya Budi Utomo, terus organisasi setelah Budi Utomo itu muncul, itu membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Munculnya rasa solidaritas, nasionalisme bertambah, kekompakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang awalnya sifat kedaerahan, misalnya saja kemarin waktu berperangnya itu masih bersifat kedaerahan sehingga kalah, itu menjadi rasa nasionalisme atau rasa cinta untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga setelah itu, karena banyak kaum intelektual muda, anak-anak muda, maka pola pikirnya pun berubah. Kita lek perang mungkin kalah, istilah begitu kasarnya. Sehingga melalui jalur diplomatik atau negosiasi atau bekerja sama dan lain sebagainya untuk memperoleh kemerdekaan. Dan kaum intelektual atau orang-orang pintar dari anak-anak muda dari berbagai golongan itu mulai bersatu untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang menjadi satu. Misalnya kalian kelas 8, anggaplah 81 atau 82 maupun 83. Nah, itu kan perkumpulan dari berbagai komponen. Artinya apa? Perkumpulan dari berbagai latar belakang keluarga. Misalnya ada yang bapaknya bupati, anggap saja, amin. Ada yang anaknya presiden, ada yang anaknya pengusaha, ada yang anaknya guru, dokter. Nah, itu menjadi satu, menjadi kelas 81 atau 82 maupun 83. Kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam. Nah, seperti saya tadi menyampaikan, kalau di kelas kalian kan bermacam-macam latar belakang dari profesi orang tuanya. Kalau di Indonesia bermacam-macam sara. Masih ingat kan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang menjadi satu kebulutan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia sebagai faktor kunci yaitu sumber semangat. Jadi kalau kita bersatu kita semakin semangat. Motivasi pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau kita berkumpul semuanya kita semakin semangat, kita termotivasi untuk membela tanah air. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari, artinya di sini adalah
Dari kebangkitan nasional itu, mereka semua atau para pendahulu kita semua menyadari tentang pentingnya bela negara dan potensi sebagai suatu bangsa yang besar. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional. Artinya, pergerakan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia atau seluruh Indonesia, bukan hanya berbagai daerah. Misalnya cuma di Malang toh enggak, bukan di Surabaya enggak, tapi keseluruhan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Artinya, ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan, itu penyampaian dari generasi muda bahwa kita ini cinta tanah air, kita berbahasa kesatuan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Dari sini kita ambil bahwasanya kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kalian semua pasti ada pada masa emas-emasnya. Artinya apa? Kalian ada pada masa kejayaan kalian untuk belajar mencari ilmu, untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, untuk mencari pengalaman dalam bidang pendidikan, sehingga apa? Agar bermanfaat buat kita semua nantinya. Kita semua adalah harapan bangsa yang akan datang. Ingat, presiden kita, bupati kita, DPR kita, itu masa jabatannya 5 tahun, 10 tahun kalau kepilih lagi. Mereka semua akan digantikan. Siapa yang akan menggantikan? Generasi berikutnya, generasi yang akan datang itu siapa? Ya kita semua. Tapi kalau generasi kita yang akan datang seperti ini, istilahnya B aja. Padahal kemajuan teknologi sudah banyak, sumber informasi sudah banyak. Ketika kita mencari tugas atau lain sebagainya, kalau di buku tidak ada, bisa mencari di internet itu ada. Tapi kenapa? Semakin banyak ilmu pendidikan, semakin banyak kemudahan, tetapi kok nilai kita semakin menurun. Mari kita berbenah, pikirkan. Pesan saya silahkan ditulis, cita-citamu apa, ditempelkan di tembokmu. Gapailah cita-citamu setinggi langit untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan Indonesia. Perasaan senasib. Perasaan senasib di sini sependeritaan. Sehingga misalnya saja kita sama-sama orang tidak mampu, kita senasib, tapi kita sama-sama mempunyai cita-cita, yaitu apa? Untuk merubah nasib kita, merubah derajat orang tua kita, merubah pandangan orang lain terhadap orang tua kita dan sebagainya. Itu kan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Sama halnya bangsa Indonesia, antara rakyat sama rakyat itu saling menyampaikan kita sama-sama menderita. Nasib kita sama kita sama-sama dijajah. Makanya mereka bersatu. Kenapa? Karena mempunyai perasaan senasib. Kemudian kebangkitan nasional. Dengan berdirinya organisasi Budi Utomo menjadi awal dari kebangkitannya bangsa Indonesia. Mulai cintanya rasa tanah air, merubahnya pola pikir yang awalnya peperangan melalui kedaerahan kini bersifat nasional. Sumpah Pemuda menjadi awal dari bersatunya anak-anak muda Indonesia. Bagaimana caranya agar Indonesia bisa merdeka? Sumpah dari para pemuda, sumpah dari seluruh rakyat Indonesia agar untuk mempersatukan bangsa Indonesia, serta proklamasi menjadi awal titik dari perubahan bangsa Indonesia. Di situ kita mulai berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.